Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Gibran Kaffa selaku perwakilan dari kelompok 44 yang akan membacakan dan mempresentasikan artikel KKN Mas 2024 kelompok 44 Desa Kadokan dengan DPR Liburita Pramujianti Hotima SSI MSC dengan anggota kelompok yang pertama Levielo Saputra, Hayatul Jannah Harayan, Email Nabila Putri, Irma Hoirinisa, Alisa Firna Ramadhani, Aulia Maulida, Farsi bin Affan, Nandita Gita Arnanda, dan Dian Yuliana. Yang pertama itu UMKM Digital Savvy menguasai strategi pemasaran online dan pelindungan hak cipta. Pendahuluan, di era digital saat ini pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM semakin membutuhkan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk bersaing di pasar global. Salah satu kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi penunjang ekonomi negara Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah adalah kelahiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Namun di era digital yang semakin maju, tantangan baru muncul bagi UMKM untuk tetap kompetitif dan berkembang. Dalam hal ini, UMKM menjadi digital savvy atau cakap digital sangat penting untuk menjaga daya saing di pasar yang semakin terkoneksi secara global. Selain itu, aspek hukum seperti hak cipta dan paten juga menjadi hal krusial bagi UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang belum menyadari bahwa inovasi produk mereka dapat dilindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran keterampilan pelaku UMKM di Desa Kadokan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk harga, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui hak cipta dan paten. Dengan ini diharapkan UMKM dapat berkembang lebih kompetitif dan terlindungi secara hukum, serta mampu mengatasi kendala teknis dalam operasional mereka. Untuk metodenya, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengamati dan analisis dampak dari pelatihan UMKM dalam menguasai pemasaran online dan pemahaman mengenai hak cipta. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian pelatihan penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Kadokan yang diikuti oleh pelaku UMKM setempat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan serta pretest dan posttest untuk mengevaluasi pemahaman serta bagi peserta yang sebelum dan sesudah pelatihan. Acara ini dilaksanakan di Desa Kadokan dengan subjek kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Desa Kadokan yang berpartisipasi dalam pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. Dari pengumpulan yang dilakukan itu, pertama ada observasi, wawancara, pretest, dan posttest. Untuk prosedur pelatihan, yang pertama itu pelatihan pembuatan e-commerce sebagai media penjualan, yang kedua pelatihan pemasaran melalui media sosial, ketiga penyuluhan hak cipta, teknik analisis data, teknik analisis secara kualitatif dengan membandingkan hasil pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta, hasil wawancara dan observasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pelatihan dalam kehidupan sehari-hari pelaku UMKM. Indikator keberhasilannya itu yang pertama itu ada peningkatan pemahaman peserta terhadap penggunaan e-commerce dan media sosial sebagai alat pemasaran. Yang kedua, kemampuan peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan baru dalam bisnis mereka, misalnya dengan memulai menggunakan platform digital untuk penjualan. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan tindakan pendaftaran hak cipta dan paten oleh peserta. Hasil dan pembahasannya yang pertama itu hasil pembuatan e-commerce sebagai media penjualan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan pelaku UMKM tentang keuntungan yang diperoleh melalui penjualan online. Pembuatan e-commerce ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital sebagai media penjualan produk mereka. Yang kedua itu pelatihan pembuatan media sosial bagi media pemasaran. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pembuatan akun media sosial untuk digunakan sebagai sarana pemasaran di era digital
media sosial sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan konsumen. 3. Penyuluhan hukum hak cipta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya melindungi karya cipta mereka seperti logo, desain produk, dan inovasi lainnya dari kemungkinan pelanggaran hak cipta. Dan ini adalah data peningkatan data grafik peningkatan pretest dan posttest. Dilihat dari grafik di atas, pada saat pretest menunjukkan bahwa hanya 35% bagian besar peserta yang mengetahui e-commerce sebagai media penjualan. Selanjutnya, setelah dilakukan posttest, dapat peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 85% peserta sudah mulai memahami keuntungan e-commerce untuk meningkatkan daya saing usaha penjualan online. Grafik slide sebelumnya pada saat pretest menunjukkan 35% peserta belum memahami keuntungan dalam penjualan di media sosial. Sementara 65% sudah memahami manfaat dan keuntungan, namun 20% terkendala di dalam pengiriman barang dan kualitas pelayanan. Setelah dilakukan post-test menunjukkan peningkatan yang pesat, yaitu sebesar 90%. Peningkatan pemahaman pentingnya media sosial dalam penjualan digital. Pada saat pretest, hanya sebesar 35% peserta yang memahami pentingnya hak cipta dalam menjalankan usaha mereka seperti logo, desain produk, dan lainnya. Selanjutnya, hasil post-test menunjukkan peningkatan 75% peserta dalam memahami betapa pentingnya hak cipta dalam usaha. Kesimpulannya itu, kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Kadokan mengenai pemanfaatan e-commerce sebagai media penjualan, pasaran melalui media sosial, serta pelindungan hak cipta dan paten telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM setempat. Hasil dari pretest dan post-test terlihat peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya digital savvy dalam pengembangan usaha mereka. Program ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat dan pelaku UMKM di daerah pedesaan dapat memanfaatkan teknologi digital dan perlindungan hukum untuk meningkatkan daya saing bisnis mereka. Sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin.